الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang pokok-pokok mengenal atau kaidah-kaidah mengetahui tentang bid'ah, atau yang disebut dengan ilmu usul bid'ah. Di mana pada pertemuan terakhir kita membahas bahwa beda antara masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah dengan kebiasaan. Bid'ah telah kita jelaskan itu hanya sebatas masalah-masalah yang sifatnya ibadah. Adapun masalah-masalah yang sifatnya ada atau kebiasaan, maka itu tidak ada bid'ah pada asalnya. Kecuali kalau perbuatan atau sifatnya adat atau kebiasaan itu dijadikan ibadah secara zatnya. Makanya ikhwatal Islam, salah kalau ada orang berkata seperti ini. Ya, kalau tahlilan bid'ah misalnya. Kalau begitu pesawat bid'ah. Kalau begitu motor bid'ah, kalau begitu mobil bid'ah, radio bid'ah, kita katakan subhanallah. Sesungguhnya masalah-masalah duniawiyah Rasulullah SAW sudah jelaskan bahwa beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya para ulama usul fikih mengatakan pada asalnya yang berhubungan dengan dunia itu adalah halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Bagaimana dikatakan bahwa mobil itu bid'ah, padahal itu masalah duniawiyah? Bagaimana dikatakan radio itu bid'ah, padahal itu masalah duniawiyah? Jelas orang yang berkata seperti ini menunjukkan akan ketidaktahuan dia tentang hakikat bid'ah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, hatta Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri dalam Halal wal Haram mengatakan, amal adat awil muamalat falaysa syari'u munsyi'an laha balin nas humul ladina ansha'uha wa ta'amalu biha wa syari'u ja'a musahihan wa mu'addilan wa muhadziban wa muqirran fi ba'dil ahyan ma khala 'anil fasadi wad darari minha. Ya, adapun masalah adat ataupun muamalah, maka Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang menimbulkannya, akan tetapi manusialah yang memulainya. Manusialah yang bermuamalah dengannya. Adapun Allah pembuat syariat, Ia meluruskan, demikian pula mengatur dan menetapkan pada sebagian waktu selama itu bebas daripada kerusakan dan kemudaratan. Jadi beda antara adat dan ibadat. Bid'ah itu batasannya dalam masalah-masalah ibadat, bukan masalah adat. Sekarang kita masuk kepada fasal berikutnya, yaitu perbedaan antara bid'ah dan larangan alias maksiat. Apa bedanya bid'ah dengan maksiat? Karena banyak orang tidak bisa membedakan antara bid'ah dan maksiat. Sehingga ketika mereka disebutkan padanya hadis kullu bid'atin dhalalah, mereka mengatakan, oh maksudnya itu maksiat. Akan tetapi harus kita pahami akhal Islam dari pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa jelas sangat berbeda antara bid'ah dan maksiat. Ikhwatal Islam, kaidah umum yang harus kita pahami, bahwa setiap bid'ah itu maksiat, tapi tidak setiap maksiat itu bid'ah. Setiap bid'ah itu maksiat, tapi tidak setiap maksiat itu bid'ah. Orang yang berzina disebut berbuat maksiat atau berbuat bid'ah? Tentu jawabnya dia berbuat maksiat, tidak disebut berbuat bid'ah. Orang yang mabuk-mabukan, apakah dia disifati sebagai berbuat bid'ah atau berbuat maksiat? Tentu jawabnya kita katakan dia berbuat maksiat. Persamaan maksiat dengan bid'ah sama-sama melakukan larangan. Di mana Allah dan Rasulnya melarang maksiat, Allah pun dan Rasulnya melarang bid'ah. Akan tetapi di sana ada perbedaan yang sangat jelas dan kontras antara bid'ah dengan maksiat. Makanya setiap bid'ah pasti itu maksiat. Namun tidak setiap maksiat itu adalah bid'ah. Coba kita perhatikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ja'ad dalam musnadnya. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah.
Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan, ay anna al-mubtadi' alladhi yattakhidhu dinan lam yashra'hu Allah wa la rasuluh qad zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fahuwa la yatubu ma dama yarahu hasana li'anna awwal at-taubati al-'ilmu bi anna fi'lahu sayyi'un liyatuba minhu aw bi annahu taraka hasanan ma'muran bihi amru ijabin aw istihbabin liyatuba wa yaf'alah fama dama yara fi'lahu hasanan fahuwa sayyi'un fi nafsil amri fa innahu la yatub. Kata beliau, artinya orang yang berbuat bid'ah yang menjadikan sebagai agama yang tidak pernah Allah dan Rasulnya syariatkan, dihiaskan kepadanya perbuatan yang buruk tersebut sehingga dia memandangnya baik. Sehingga ya kalau selama dia memandang itu baik, dia tentu tidak akan bertaubat. Karena akhi, yang namanya taubat itu kapan? Orang bertaubat itu tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi karena dia memandang itu buruk, atau dia meninggalkan sebuah kebaikan. Selama dia melihat itu baik, bagaimana dia akan taubat? Tentu, ya dia tidak akan pernah taubat. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Ya, orang yang berbuat maksiat, pelacur misalnya. Ya, dia mengakui pada dirinya bahwa melacur itu adalah haram. Dia mengakui pada dirinya bahwasanya melacur itu adalah ya maksiat, berzina itu adalah merupakan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengakui bahwa dirinya ia pelaku perbuatan maksiat kepada Allah, pencuri, perampok, ya koruptor, semua mengakui kesalahan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Beda ya akhi dengan orang yang berbuat bid'ah. Dia memandang itu adalah sebuah kebaikan. Ketika diingkari dia berkata, ini kan baik. Sehingga akhirnya ia terhalang untuk bertaubat kepada Allah. Makanya ya pelaku bid'ah itu susah untuk bertaubat kepada Allah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Iblis lebih menyukai bid'ah daripada maksiat. Ya wallah, sahih. Maka dari itulah akhal Islam, para ulama semua bersepakat berijma bahwa ahli bid'ah lebih buruk daripada ahli maksiat yang mengikuti syahwatnya. Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Harrani dalam Majmu' Fatawa berkata, inna ahlal bid'ah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma'. Sesungguhnya ahli bid'ah itu lebih buruk daripada ahli maksiat yang mengikuti syahwat menurut sunnah dan ijma'. Subhanallah, menurut sunnah dan ijma'. Adapun menurut sunnah, maka Rasulullah SAW kita lihat selalu di dalam khutbah Jumatnya mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, setiap kali khutbah Jumat beliau bersabda wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Ya, tentu kata-kata seburuk-buruknya suatu perbuatan artinya itu yang paling buruk. Makanya ikhwatul Islam, hadis ini tegas menunjukkan bahwasannya ahli bid'ah lebih buruk daripada ahli maksiat. Demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih, kalau kita perhatikan sikap Rasulullah SAW terhadap ahli bid'ah lebih keras daripada kepada ahli maksiat. Misalnya saja disebutkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya bahwa ada seorang sahabat, dia sangat suka mencandai Rasulullah, sehingga terkadang Rasulullah SAW suka tertawa. Akan tetapi sahabat ini suka minum minuman, sehingga seringkali dia itu dicambuk. Suatu ketika dia dicambuk, kemudian ada seorang sahabat melaknat dia dan berkata, semoga Allah melaknat kamu. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang melaknat ini, la tal'anuh fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia. Jangan kamu laknat dia. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW berbicara tentang ahli bid'ah, tentang keluarnya orang-orang khawarij, tentang keluarnya orang-orang qadariyah, bagaimana kerasnya beliau. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang khawarij apa? Ya, ketika beliau bersabda, yakhruju min dhi'di hadzal rajul, akan keluar dari punggung orang ini, sambil Rasulullah SAW yang menunjuk kepada seseorang. Ya qaumun, suatu kaum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim, mereka akan membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka.
Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lain laqituhum, kalau aku bertemu dengan mereka kelak, laqataltuhum qatla 'ad." Niscaya aku akan bunuhi mereka sebagaimana kaum 'Ad yang dibunuhi. Subhanallah, keras sekali Rasulullah SAW terhadap orang Khawarij. Sampai-sampai dalam satu riwayat beliau bersabda, "Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar." Ini Khawarij itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Itu sabda Rasulullah, bukan perkataan kami. Ya akhal Islam, bagaimana Rasulullah SAW kerasnya terhadap orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa takdir tidak ada. Apa kata beliau? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Ya, beliau bersabda, ya Qadariyah itu majusinya umat ini. Ini menunjukkan, ya akhi, nas-nas ini menunjukkan bahwasannya ahli bid'ah lebih buruk daripada ahli maksiat. Makanya Syekhul Islam Taqiyuddin melanjutkan, "Idh ahlul ma'asi dhunubuhum fi'lu ba'dhi ma nuhu anhu min sariqatin aw zina aw syurbi khamrin aw akli malin bil batil." Ya, karena pelaku maksiat dosanya apa? Yaitu melakukan yang dilarang berupa apa? Berupa mencuri, berzina, minum arak, atau makan harta yang dengan kebatilan. Wa ahlul bid'ah dzunubuhum tarku ma umiru bihi min ittiba'is sunnati wa jama'atil mu'minin. Sedangkan ahli bid'ah dosa mereka apa? Tidak mau ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maksiat itu, ya, mudarat atau kerusakannya hanya menimpa pelaku-pelakunya saja. Sedangkan bid'ah itu kemudaratan atau kerusakan yang menimpa agama ini. Merusak agama. Tentu, akhi, kerusakan agama lebih berat daripada sebatas kerusakan pribadi-pribadi seseorang. Wa min jihatin ukhra, kata beliau dari sisi lain, annaka law ista'arta anwa'an minal bid'ah, kalau kamu perhatikan macam-macam dari bid'ah, la ra'aitaha fi jumlatiha susan yankhuru fi 'idhamil ummah. Ya hadhihi fi diniha, wa hadhihi fi akhlaqiha, wa hadhihi fi maliha wa tharwatiha, wa hadhihi fi manzilatiha al-ilmiyah wa makanatiha minal umam. Ya, kalau engkau memperhatikan macam-macam bid'ah, engkau akan dapati dan engkau lihat di situ bahwa bid'ah itu pada hakikatnya adalah belatung yang mengkeroposi tulang umat Islam ini. Dalam agama mereka, dalam akhlak mereka, dalam harta dan kekayaan mereka. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya akhal Islam, harus kita fahami jadi bahwasannya maksiat dengan bid'ah itu berbeda. Kalau Anda tanya manalah yang lebih berat, tentu ya dua-duanya buruk. Namun kalau kita bertanya dari dua yang buruk itu mana yang lebih buruk? Ya, para ulama semua sepakat bahwa yang lebih buruk adalah bid'ah. Para ulama semua bersepakat dan sudah disebutkan tadi ya perkataan Syekhul Islam bahwasannya para ulama bersepakat bahwa ahli bid'ah lebih buruk daripada ahli maksiat. Bukan berarti orang pelaku maksiat itu tidak buruk, bukan berarti pelaku maksiat itu dia tidak apa-apa, lah. Mereka pun juga telah berbuat dosa di sisi Allah, akan tetapi dosa bid'ah lebih berat daripada dosa maksiat. Makanya Rasulullah SAW ya memberikan sanksi yang keras terhadap pelaku bid'ah. Di antaranya hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda apa? Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya, kata Rasulullah. Dibayangkan, Allah menghalangi taubat. Jelas akan terhalang selama dia menganggap itu baik. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu selalu menganggap itu baik sehingga akan selalu terhalang dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatul Islam. Namun terkadang orang yang berbuat bid'ah karena memang sudah memandang itu adalah merupakan sebuah kebaikan, mereka akan berusaha membela mati-matian bid'ah yang mereka lakukan. Sehingga kemudian di antara hujah atau alasan yang mereka katakan, mereka berkata begini, akan tetapi dengan bid'ah kami ini berapa banyak orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, saya akan bawakan sebuah kisah dialog antara Syekhul Islam, di mana sebagian ahli bid'ah dari kalangan batiniyah sufi
ya Sufiyah Batiniyah datang kepada Syekhul Islam, ya ingin menghiaskan bid'ah mereka. Yang kemudian terjadi dialog antara Syekhul Islam dengan mereka. Lalu kemudian Ibn Taimiyah mematahkan hujah-hujah mereka. Akan kemudian di akhirnya, ya karena mereka sudah tidak punya hujah lagi, orang-orang Batiniyah itu berkatalah mereka. Kata beliau di Majmu' Fatawa di jilid 11 halaman 472, "Wa kana qad qala ba'dhum nahnu nutawwibun nas." Sebagian mereka berkata kepadaku, akan tetapi kami menjadikan banyak orang bertaubat. Fakultu, lalu aku berkata, "Mimmadza tutawwibunahum?" Dari apa kalian jadikan mereka bertaubat? Qal, ya ia pun berkata, "Min qat'it tariqi was-sariqah wa nahwi dzalik." Ya dia bertaubat, yang tadinya pencuri, ya sudah tidak mencuri, yang tadinya perampok, sudah tidak merampok. Maka Syekhul Islam Taimiyah menjawab, dengarkan jawaban ini, mungkin antum akan segera terkejut. Kata Ibnu Taimiyah, "Haluhum qabla tatwibikum khairun min halim ba'da tatwibikum. Fa innahum kanu fussaqan ya'taqiduna tahrima ma hum alaih. ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله." Kata beliau, keadaan mereka sebelum kalian jadikan taubat lebih baik daripada keadaan mereka setelah kalian jadikan mereka taubat. Loh kok begitu, Masya Allah, masa taubat nggak boleh? Ya begitu kata orang awam. Dengarkan kata Ibn Taimiyah. Karena dahulu mereka orang fasik yang meyakini keharaman yang mereka lakukan. Mereka meyakini bahwasanya mencuri itu haram, merampok itu haram. Sehingga pada waktu itu mereka masih mengharapkan rahmat Allah. Bahkan ada kemungkinan untuk bertaubat, berniat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah kalian jadikan mereka itu taubat dengan taubat kalian itu, mereka malah mencintai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah cintai, sehingga mereka tidak mengakui bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang keluar dari rel Islam. Ikhwatal Islam. Jadi kesimpulannya, annal bid'ah a'zam minal ma'siyah, bahwa bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah itu merusak pokok agama, sedangkan maksiat itu hanya berhubungan dengan kepribadian orang yang berbuat maksiat itu saja. Makanya orang yang berbuat bid'ah, yang sudah disebutkan tadi, kebanyakan dia tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada kebenaran. Kenapa? Karena dia memandang itu adalah sebuah perbuatan kebaikan. Akhal Islam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW hampir setiap Jumat, setiap khutbah Jumat selalu yang mengingatkan. Beliau berkata, "Ya amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Seluruh-seluruhnya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itulah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu dalam api neraka. Rasulullah SAW juga menyebutkan ketika akan terjadi perpecahan di tubuh umat Islam. Ya, beliau bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Ya, sesungguhnya orang yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Rasulullah SAW memberikan solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, kata beliau. Tatkala kalian melihat perselisihan itu, perpecahan itu, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Ya, gigit ia dengan gigi geraham. Jauhi oleh kalian segala macam perkara yang diada-adakan. Karena setiap bid'ah itu sesat. Dua solusi yang beliau berikan kepada umat Islam agar terhindar dari perpecahan. Berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin.
dan menjauhi perkara yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Ikhwatal Islam, setiap kita harus meluruskan pandangan kita bahwa bid'ah itu lebih besar daripada perbuatan maksiat. Karena bid'ah itu merusak agama. Karena bid'ah itu merusak pokok daripada agama Islam ini, sehingga akhirnya agama ini menjadi kebenaran itu menjadi redup gara-gara bid'ah. Berapa banyak orang tidak lagi bisa melihat kebenaran karena banyaknya syubhat, banyaknya bid'ah yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dia pun linglung, dia bingung, tidak tahu kemana harus dia mencari jalan. Akhal Islam, maka sekali lagi sesungguhnya bid'ah itu adalah lebih berat daripada maksiat. Kemudian beliau membawakan fasal yang kelima, yaitu perbedaan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Maksudnya begini ya, akhi, banyak orang tidak bisa membedakan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Sebuah contoh misalnya, ada orang berdalil untuk memperbolehkan bid'ah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Katanya dulu kan Al-Quran di zaman Rasulullah belum dibukukan. Jadi dibukukan itu baru di zaman sahabat. Nah itu kan bid'ah, karena nggak ada di zaman Rasul, katanya begitu. Katanya dahulu nggak ada ilmu-ilmu, nggak ada ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu kaidah fikih dan yang lainnya, ilmu hadis. Baru kemudian ada di zaman para ulama. Nah itu kan bid'ah. Sehingga akhirnya dia tidak bisa membedakan antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Padahal para ulama usul fikih dalam kitab-kitab mereka membedakan jelas antara bid'ah dan maslahat mursalah. Memang akhi, dari satu sisi ada persamaannya. Itu sama-sama tidak ditunjukkan atau tidak ada dalil atau nas yang jelas mengenai hal itu. Tidak ditunjukkan oleh dalil begitu. Akan tetapi di sana ada perbedaan yang jelas antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Nanti insyaallah kita akan bahas Kata beliau, di sini beliau berkata, menukil perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Al-Muntaqan Nafis Talbis Iblis. I'lam anna al-anbiya'a ja'u bil bayanil kafi wa qabal amrada bid dawa'i syafi wa tawafaqu ala minhajin lam yakhtalif. Ketahuilah, sesungguhnya para nabi itu datang dengan membawa penjelasan yang cukup. Mereka menghadapi penyakit dengan obat yang menyembuhkan. Dan para nabi itu selalu bersesuaian, selalu bersatu padu di atas satu manhaj yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berselisih. Fa'aqbala syaitanu yukhallitu bil bayani syubaha wa bid dawa'i summa wabisabilil wadihi jardan mudilla. Lalu datanglah syaitan mencampur adukan penjelasan dengan syubhat-syubhat, mencampur adukan obat dengan racun, dan jalan yang terang dicampur dengan jalan yang gelap gulita. Wa mazala yal'abu bil uquli ila an farraqa al jahiliyah fi madhahib sakhifatin wa bid'in qabihatin. Dan setan terus-menerus mempermainkan akal, hingga ia pun berhasil mempecah belah jahiliyah kepada madhab-madhab yang rendah dan bid'ah-bid'ah yang buruk. Fabta'athallahu subhanahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah pun bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farafa'al maqabiha wa syara'al masaliha. Maka beliau pun mengangkat segala macam keburukan, mensyariatkan segala macam kemaslahatan. Fasada ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu fi dhaw'i nurihi, salimina minal aduwi wa ghururihi. Maka para sahabat Nabi pun menjadi mulia setelahnya di dalam cahaya petunjuk Rasul. Mereka selamat dari musuh dan berbagai macam tipu dayanya. Falamman salakha naharu wujudihim
Namun tatkala telah pergi, ya, siang keberadaan mereka, artinya ketika para sahabat sudah meninggal, para ulama sudah meninggal, apa yang terjadi? Aqbalat aghbasyudz zulumat, datanglah ya kegelapan demi kegelapan. Fa'adatil ahwa tunsyi'u bid'an, maka kembalilah hawa nafsu menimbulkan berbagai macam bid'ah. Wa tudayyiqu sabilan ma zala muttasi'an, menyempitkan jalan yang tadinya luas. Fa farraqal aktsaruna dinahum wa kanu syi'a, sehingga kebanyakan mereka itu memecah belah agama mereka, sehingga mereka pun berkelompok-kelompok. Wa nahadha iblis yulabbis wa yuzakhrif, iblis pun bangkit kembali untuk memberikan talbis dan hiasan-hiasannya. Wa yufarriqu wa yu'allif, iblis pun berusaha untuk memecah belah, sehingga kita lihat yang batil itu bersatu padu untuk menghadapi kebenaran. Wa innama yasihhu lahu at-talassusu fi lailil jahli falau qad tala'a alaihi subhul ilmi uftudih, kata beliau. Sesungguhnya pencuri itu biasanya beraksinya di waktu malam yang gelap gulita. Kalaulah datang cahaya siang berupa ilmu, tentu ia akan ketahuan. Artinya bid'ah itu rata-rata, kata beliau, tersebarnya di suatu tempat yang di situ ilmunya kurang, tersebar kebodohan. Tapi kalau di satu tempat yang di situ ilmu tersebar, maka bid'ah pun nggak laku. Makanya kata beliau, yang namanya pencuri itu biasanya mencuri di waktu malam. Tapi kalau di waktu siang ketahuan dia. Maka dari itulah kewajiban kita harus betul-betul menuntut ilmu untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kewajiban kita adalah menuntut ilmu untuk mengetahui mana yang bid'ah, mana yang bukan. Karena tidak setiap yang Rasulullah SAW tidak lakukan itu bid'ah. Makanya pernah kita bahas, salah kalau ada orang berkata yang namanya memberikan definisi bid'ah. Katanya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kita katakan ini bid'ah definisi yang salah. Loh, kok begitu ya? Karena tidak setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bid'ah, ya akhi. Sudah kita jelaskan pada waktu itu. Bisa jadi Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan karena pada waktu itu belum ada pendorongnya. Iya. Para sahabat masih fasih bahasa Arabnya, tidak butuh ilmu nahwu, ilmu sharaf. Karena kefasihan mereka itu, mereka tahu mana yang khusus, mana yang umum, mana mutlak, mana muqayyad, mana mujmal, mana mubayyan, sehingga tidak butuh kepada ilmu usul fikih. Para sahabat langsung mendengar dari Rasulullah SAW, sehingga belum butuh ilmu hadis. Dan para sahabat rata-rata mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak butuh ilmu fikih. Maka dari itu, karena belum ada pendorongnya, maka Rasulullah SAW tidak buat. Beliau tinggalkan. Namun ketika manusia telah mulai jahil, banyak orang tidak faham bahasa Arab, banyak orang tidak mengerti tentang apa hadis sahih, hadis dhaif, dan pendorongnya kuat sekali. Sehingga itulah yang mendorong para ulama untuk menulis ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, demikian pula ilmu hadis. Karena di sana ada pendorongnya, jelas. Di mana di zaman Rasulullah belum ada pendorongnya. Atau Rasulullah SAW tinggalkan suatu perbuatan karena masih ada penghalang. Rasulullah SAW tidak mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Di zaman itu wahyu terus-menerus turun, sehingga akhirnya terhalang untuk dikumpulkan. Namun ketika wahyu telah putus, Rasulullah SAW telah meninggal dunia, dan para sahabat penghafal Al-Quran juga banyak yang meninggal dunia, sehingga kalau tidak dikumpulkan akan menyebabkan mudarat besar. Maka pada waktu itu para sahabat pun mengumpulkan Al-Quran dengan ijma' mereka, dan ijma' para sahabat itu adalah dalil. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tak akan pernah bersatu di atas kesesatan.
Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan maslahat mursalah. Makanya maslahat mursalah itu apa? Para ulama usul fikih, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ushulul Fiqh Islami yang ditulis oleh Wahbat Az-Zuhaili, beliau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan maslahat mursalah. Hiya al-awsafu allati tulaimu tasarrufati syari' wa maqasidahu, walakin lam yashhad laha dalilun muayyanun min asy-syar'i bil i'tibari aw al-ilgha' wa yahsulu min rabtil hukmi biha jalbu maslahatin aw daf'u mafsadatin 'anil nas. Ya. Maslahat mursalah adalah sifat-sifat yang sesuai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat dan maksud tujuannya. Akan tetapi tidak ada dalil tertentu yang menyaksikannya dari syariat ini. Namun yaitu sangat mendatangkan maslahat atau mencegah mafsadah dari manusia. Ya, dalam artian bahwa maslahat mursalah itu ya tujuannya adalah dalam rangka apa? Mempertahankan aksioma-aksioma yang sangat penting dalam Islam atau menolak mudarat yang besar sehingga pada waktu itu sangat dibutuhkan. Ya, berbeda dengan bid'ah. Bid'ah sama sekali tidak mempertahankan aksioma. Kalau dikatakan kita merayakan Maulid Nabi itu kan dalam rangka mencintai Rasulullah, dan mencintai Rasulullah itu kan wajib mengingat perjalanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ya akhi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Rasulullah. Kecintaan mereka sangat dahsyat sampai mereka berani berkorban ya demi memperjuangkan Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak pernah melakukan yang demikian itu. Mencintai Rasul itu ya akhi dengan cara apa? Dengan cara mengikuti syariat Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan cara mengikuti perjuangan Rasulullah, menjauhi apa yang dibenci oleh Rasulullah, dan Rasulullah SAW benci kepada bid'ah. Ya, mengingat Rasulullah SAW itu ya akhi, banyak cara, dengan cara kita banyak mempelajari setiap hari kita duduk di majelis ilmu, ya mempelajari tentang bagaimana petunjuk Rasulullah. Maka ya akhal Islam, sungguh sangat jauh antara maslahat mursalah dengan bid'ah. Tidak boleh dicampur adukan antara maslahat mursalah dengan bid'ah itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah An-Numairi dalam kitab beliau Iqtida'us Siratal Mustaqim berkata, "Wadhabitu fi hadza wallahu a'lam." Patokan dalam hal ini wallahu a'lam. An yuqal, untuk dikatakan, "Innan nasa la yuhditsuna syai'an illa li'annahum yarawnahu maslahah." Sesungguhnya manusia tidaklah mengada-ngada sesuatu kecuali karena mereka memandang itu sebagai sebuah kemaslahatan. Ya sahih. Manusia tidaklah melakukan suatu bid'ah kecuali karena mereka memandang itu maslahat menurut mereka. Idlaw i'taqaduhu mafsadah lam yuhditsuh. Sebab kalau mereka meyakini itu mafsadah, tentu mereka tidak akan ada-adakan. Fa innahu la yad'u ilahi aqlun wala dinun, karena akal dan agama siapa yang menyeru kepada mafsadah tentu tidak ada. Artinya orang berbuat bid'ah selalu memandang itu ada kebaikannya, itu kan baik-baik dan baik, sudah kita sebutkan tadi. Namun tentu ya akhi, kaidah dalam masalah ini adalah firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi kamu ya tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Di sini Syekhul Islam mengatakan bahwa setiap orang yang mengada-ngada sesuatu, biasanya karena apa? Mereka memandang itu baik. Fama ra'ahun nasu maslahah. Maka apa-apa yang dipandang oleh manusia sebagai sebuah maslahat, nudhira fis sababil muhwij ilaihi, maka harus dipandang sebab yang menjadikan dia itu butuh kepadanya. Fa in kana sababul muhwij ilahi amran hadatsa ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebab yang menjadikan dia butuh kepada itu suatu perkara yang muncul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tafritin minhu, tanpa ia melebihi batas atau meremehkan ya rambu-rambu yang telah dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para ulama Islam setelahnya. Bahuna qad yajuzu ihdatsu ma tad'ul hajatu ilaih.
Di sini terkadang boleh mengada-ngada sesuatu yang sangat dibutuhkan pada waktu itu. Jadi boleh, kapan kita mengada-ngada sesuatu yang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan? Ya, kalau ternyata itu sangat dibutuhkan dan maslahatnya besar dalam rangka menjaga kemaslahatan yang besar dan menjauhi mafsadah yang besar. Atau ya menjauhi mafsadah yang besar. Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu itu tidak lepas dari dua perkara. Bisa jadi karena belum ada pendorongnya. Atau masih ada penghalangnya. Ya, kalau ternyata setelah itu terjadi pendorongnya ada dan muncul. Dan maslahatnya besar sekali. Atau penghalangnya hilang. Dimana kalau ditinggalkan itu akan menyebabkan mudarat. Maka jadi boleh. Ini harus diperhatikan. Adapun kalau Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan sementara di zaman Rasulullah itu pendorongnya ada dan penghalangnya pun tidak ada, maka jelas itu tidak disyariatkan sama sekali. Contoh misalnya merayakan Maulid Nabi. Ya sebab untuk mendorong merayakan Maulid Nabi ada, yaitu mencintai Rasul. Penghalangnya tidak ada di mana Rasul dan para sahabatnya mampu untuk merayakan kelahiran Rasulullah. Namun ketika Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah melakukan itu, padahal mereka mampu dan tidak ada yang menghalangi mereka berbuat itu menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan sama sekali. Ya, demikian pula maktam yang setelah kematian, dalam rangka menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati. Di zaman Rasulullah SAW itu ada pendorongnya, penghalangnya pun tidak ada. Mereka mampu melakukannya. Apalagi menghadiahkan amal soleh kepada mayat, di mana mayat sangat butuh. Itu ada di zaman Rasulullah dan dibutuhkan. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, tidak pula para sahabat ketika Rasulullah meninggal melakukan demikian. Padahal mereka mampu melakukannya. Maka itu menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan sama sekali. Nah inilah akal Islam yang harus kita fahami ya. Jadi sungguh sangat berbeda antara bid'ah dengan maslahat mursalah. Walaupun sama-sama tidak ada dalilnya. Namun ya maslahat mursalah itu perkara yang sejalan dengan agama, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sifatnya apa? Ya umum, dan itu merupakan dalam rangka mendatangkan maslahat yang sangat besar, atau ya menolak mudarat yang sangat besar. Wallahu alam. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan kitab Ilmu Ushulul Bidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrus Salam hafizahullah. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kiranya pertanyaan Anda sesuai dengan tema kajian kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana? Ahifawa sama Syekh Badru. Iya. Barakallahu fik ya. Wa fika barakallah. Dari mana Pak? Dari Abu Zahro, Gunung Putri. Silakan. Saya dulu nanya sama Murabi sesuatu yang berkaitan dengan bid'ah. Dia bilang, udah deh nggak usah bahas masalah itulah, kita masih ada agenda yang lebih besar dari itu, yaitu mempersatukan umat. Saya nggak puas dengan itu, tuh saya nggak pernah ngaji lagi gitu. Tolong saya dinasihatin, mungkin nasihat ini bermanfaat bagi para pendengar Radio Roja gitu. Iya. Assalamualaikum, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akal Islam, ini sebuah gurur, ketertipuan dalam memperjuangkan Islam. Dia memandang bahwa persatuan atau mempersatukan itu hanya sebatas dengan badan-badannya saja, tanpa harus mempersatukan akidah dan pemahaman. Padahal persatuan yang paling besar adalah persatuan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kamu kira mereka bersatu padu, padahal hati mereka itu bercerai-berai. Kalau umat Islam tubuhnya bersatu padu, tapi akidahnya bercerai-berai, seperti itulah ya persatuannya orang-orang Yahudi. Maka dari itu ya akhi, harus kita fahamkan murabbi ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Bahwa masalah-masalah bid'ah bukan masalah yang sepele. Bahkan itu adalah sebab utama terjadinya perpecahan. Ya, jangan kita menganggap masalah-masalah bid'ah itu masalah yang sepele, yang kemudian kita katakan sudahlah, itu masalah-masalah sepele yang tidak perlu kita gubris, ya subhanallah. Bukankah terjadinya perpecahan di dalam tubuh umat Islam pertama kali karena terjadinya bid'ah?
Ya, bukankah Rasulullah SAW begitu sangat keras terhadap bid'ah? Para ulama dalam kitab-kitab mereka tegas. Sampai-sampai ya Imam Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah berkata, ya beliau wafat pada tahun 329, beliau berkata, wahdhar sigharal muhdatsat, ya berhati-hatilah dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Kenapa kata beliau? Karena bid'ah-bid'ah yang besar itu tadinya kecil, dipandang oleh manusia dengan remeh. Namun ia kemudian tumbuh menjadi besar sehingga akhirnya keluar dari Islam. Masalah-masalah yang sesepele apapun jangan kita sepelekan. Sebuah contoh misalnya ya akhi. Ya, ketika Rasulullah SAW pulang dari berjihad di jalan Allah. Kemudian masuk beliau ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Didapatinya di situ ada kain yang bergambar. Maka kemudian Rasulullah SAW dia marah. Lalu Aisyah pun menyobek-nyobeknya dan menjadikannya bantal. Yang kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Di situ subhanallah, ya, jihadnya Rasulullah tidak mengesampingkan atau tidak menjadikan Rasulullah SAW mendiamkan sebuah perbuatan mungkar. Di zaman sekarang mungkin ya masalah seperti ini dianggap sepele, udahlah nggak usah meributkan masalah-masalah seperti itu. Masih ada agenda yang lebih besar. Jadi dia kira bahwa agenda yang lebih besar itu adalah sebuah lebih besar daripada masalah mengingkari kemungkaran. Bagaimana persatuan akan terjadi sementara kemungkaran terus merajalela? Dan termasuk bid'ah itu adalah perkara yang mungkar ya akhul Islam. Perjuangan kita untuk mempersatukan umat ini tiada lain adalah harus dengan berusaha mentasfiyah dulu, yaitu membersihkan ya umat Islam ini dari berbagai macam kotoran-kotorannya. Dalam masalah akidah kita bersihkan dari kesyirikan. Ya, dalam masalah ya ibadah kita bersihkan daripada bid'ah-bid'ah. Dalam masalah pemikiran kita bersihkan dari berbagai macam penyimpangan. Ya, kita berusaha untuk tasfiyah demikian. Adapun kemudian dia berkata agenda kita adalah mempersatukan umat. Kita katakan dan kita bertanya kepada dia, dengan apa engkau persatukan umat? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Ya, kalau kamu berinfak dengan seluruh apa yang di muka bumi ini, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Itu menunjukkan bahwa persatuan yang hakiki adalah persatuan hati, dan akidah itu hati tempatnya di hati ya akhul Islam. Maka persatuan yang hakiki adalah persatuan akidah, manhaj dan pemikiran. Apabila akidah kita bersatu padu di atas akidah Rasulullah dan para sahabatnya, manhaj kita di atas manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, maka tentu akan terjadi persatuan yang hakiki. Nah. Kita angkat pertanyaan berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana Pak? Ini dari Abu Raihan. Abu Raihan di mana Pak? Sedang dalam perjalanan. Iya, silakan Bapak. Saya tanyakan kepada Ustaz. Iya, silakan. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa Rasulullah pun sebenarnya kalau dapat saya bayangkan adalah ketika para sahabat yang mati syahid itu tidak ada bacaan-bacaan kecuali doa ketika sholat jenazah, mungkin seperti itu Ustaz. Iya. Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah apa yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang masih hidup, misalnya kalau seorang teman atau keluarga yang sudah meninggal, selain dari doa anaknya itu yang bisa menenangkan hati lah. Ya, gitu, menenangkan hati orang yang atau menenangkan hati yang tinggal atas kekhawatiran yang meninggal begitu. Iya. Baik, cukup Pak Abu Raihan. Silakan Ustaz. Jayyid ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Tentu ya, dalam masalah ini kewajiban kita adalah berpegang kepada syariat. Berpegang kepada apa yang telah dibataskan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena para ulama berkata bahwa berpegang kepada sunnah
itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada sebatas banyaknya amal. Maka ya yang kita perhatikan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk orang yang meninggal adalah yaitu mendoakan mereka. Pernah suatu malam Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk datang ke Baqi', ya, dikuburkannya di situ para sahabat. Beliau pun malam-malam pergi ke kuburan lalu diikuti oleh Aisyah ya tanpa pengetahuan Rasulullah. Maka Rasulullah pun menghadap kiblat dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu. Lalu kemudian Rasulullah pun pulang kembali ke rumahnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, mendoakan mereka, karena doa itu adalah merupakan mukhul huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan intisari daripada ibadah. Yang kedua ya akhul Islam, bahwa ya anak saleh yang sampai kepada orang tuanya bukan hanya sebatas doa. Ini harus difahami. Karena hadis yang disebutkan idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amali, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus darinya seluruh amalannya kecuali dari 3, yaitu doa, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, ya anak soleh yang mendoakannya. Tidak menunjukkan bahwa yang sampai kepada orang yang sudah meninggal itu dari anak yang soleh sebatas doanya saja, tidak. Sebab kalau sebatas doanya saja yang sampai, apa bedanya dengan orang lain? Orang lain pun juga kalau mendoakan ya orang yang sudah meninggal sampailah. Ya, bukankah disyariatkannya salat jenazah dalam rangka mendoakan si mayat? Bukankah ketika kita melewati ya kuburan kita diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang telah mati? Kalau begitu apa istimewanya anak soleh dengan yang lainnya kalau sebatas yang sampai itu doanya? Akan tetapi harus difahami akhi, bahwa amalan anak soleh yang hasil usaha orang tua itu adalah merupakan ya amalan yang akan terus mengalir kepada orang tuanya setelah meninggalnya. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan Rasulullah bersabda al waladu min kasbi abih, dan anak itu hasil usaha kedua orang tuanya. Maka kalau si anak tersebut ya hasil usaha orang tuanya, berjerih payahnya supaya anaknya menjadi saleh dan dia beramal saleh, maka amal saleh yang dilakukan oleh anaknya dia akan terus mengalir kepada orang tuanya. Jadi sebuah kebaikan tentunya buat dia. Nah, kita angkat pertanyaan di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya dari Mutia di Ciledug. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz, di musola dekat rumah saya itu staf wanitanya itu di kanan, bukan di kiri. Kan sebentar lagi bulan puasa, masalah salat tarawih di situ hukumnya gimana? Itu yang pertama. Cukup pertama satu aja Bu ya. Ya. Oh ya udah. Iya. Iya, ya akhal Islam. Sebagian masjid menjadikan wanita itu di sebelah kanan atau ya sejajar dengan laki-laki. Dengan berbagai macam dalih bahwa wanita itu katanya tidak ada bedanya dengan laki-laki, sejajar dan yang lainnya. Jelas ini adalah perkataan dan perbuatan yang batil yang menyalahi syariat kita. Karena tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwa wanita sejajar ketika sholat. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan dilakukan oleh para sahabat, bahwasannya wanita itu di belakang, bukan di depan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa khairuha ya awwaluha khairuha akhiruha wa syarruha awwaluha. Ya, sebaik-baik ya saf laki-laki itu di depan, seburuk-buruknya di belakang. Dan sebaik-baik saf wanita itu di belakang, seburuk-buruknya di depan. Kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah. Jelas perbuatan seperti ini melanggar syariat, alias berbuat bid'ah dalam agama. Sekarang bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita sholat di masjid itu, pertama tentu kita berusaha untuk cari masjid lain yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau misalnya adanya masjid itu tidak apa-apa kita sholat di situ, ya semoga Allah mengampuni kita semua. Nah.
Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari dua penanya. Ini ada ekspresi kekagetan, Ustaz. Subhanallah katanya. Jadi orang yang salaman habis sholat, kemudian yang baca sholawatan, yang yasinan, tahlilan, dan amalan-amalan yang lainnya lebih buruk dari pezina, Ustaz. Bagaimanakah menerapkan atau mengimplementasikan pernyataan ini di dalam kehidupan bermasyarakat kita, Ustaz? Pertama ya akhul Islam, bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana maksiat itu bertingkat-tingkat. Ya, yang kita sebutkan itu adalah sebuah kaidah yang sifatnya umum. Ya, bahwa kaidah umumnya bahwa bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Ahli bid'ah lebih buruk daripada ahli maksiat. Ya. Namun kalau ternyata kita lihat dari tingkatan bid'ahnya dengan maksiat, ternyata maksiat itu sangat besar sekali. Ya, maka tentu ya kaidah umum tersebut ya bisa saja kita katakan tidak berlaku pada waktu itu. Ya. Makanya ikhwatul Islam, di sini harus kita fahami dahulu bahwa masalah seperti ini yang namanya kaidah, suatu kaidah umum terkadang tidak digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ya bid'ah yang kecil tadinya itu kecil, kalau dibiarkan akan bertambah dan bertambah. Ya. Makanya dahulu munculnya Khawarij tadinya kecil, dianggap remeh. Yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kelompok yang besar yang kemudian merongrong kaum muslimin, bahkan membunuhi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Bahkan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya. Maka dari itulah kewajiban kita, jangan kita meremehkan masalah bid'ah sekecil apapun juga. Yang ketiga, ini yang kedua, ya yang ketiga, bahwa bid'ah itu adalah corong maksiat. Makanya para ulama ketika menyebutkan tentang permisalan-permisalan ini, contohnya kata salah seorang ulama yang terjadi pada perayaan Maulid Nabi. Di situ terjadi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah, bercampurnya laki-laki dan wanita. Muncul lagi kesyirikan di situ dengan berdirinya menganggap bahwasannya Rasulullah hadir. Ya, memberikan pujian-pujian kepada Rasulullah melebihi daripada kedudukan beliau sebagai hamba dan rasulnya. Makanya kata para ulama, al-bid'atu dihlizul maksiyah. Sesungguhnya bid'ah itu adalah corong kepada maksiat. Ya. Kemudian yang keempat bahwa bid'ah itu merusak agama. Sehingga bahkan dia merusak akidah kaum muslimin, merusak ibadah kaum muslimin, merusak akhlak kaum muslimin karena adanya bid'ah itu. Dari sisi-sisi inilah mengapa bid'ah itu lebih berat dan pelaku bid'ah lebih berat daripada pelaku maksiat. Yang kelima bahwasannya pelaku bid'ah menganggap baik, sedangkan pelaku maksiat menganggap dirinya buruk. Maka antum jangan terkejut, ya, karena ini adalah kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis dalam rangka menjaga agama ini dari berbagai macam penyimpangan, dalam rangka menjaga keutuhan agama Islam dan kemurniannya. Makanya para ulama begitu sangat keras terhadap ahli bid'ah, ya, dari zaman ke zaman, sampai di antara mereka ada yang tidak mau menyalaminya, tidak mau memberikan salam dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka memandang bahwa bid'ah itu sesuatu yang berat dalam agama ini. Nah ini, ya, jadi harus difahami secara kaidah umum demikian. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang kedua dari Abu Wildan di Tangerang. Ustadz, terhadap orang kafir kita harus keras, tetapi juga tadi disampaikan bagi pelaku bid'ah dalam hal ini Muslim juga harus kita berlaku keras atau membencinya. Lalu bagaimana dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fat ayat 29, waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Bagaimanakah sikap kita yang bijak mengenai berlaku keras terhadap kaum muslim yang melakukan kebid'ahan? Akal Islam, ketika ayat itu turun dalam surat Al-Fatah belumlah terjadi dan belum pula muncul ahli bid'ah.
Belum pula ya ada pelaku-pelaku bid'ah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis-hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersikap keras terhadap ahli bid'ah. Di antaranya hadis Rasulullah SAW bersabda tentang orang Khawarij tadi. Kata Rasulullah, kalau aku bertemu dengan mereka orang-orang Khawarij, aku akan bunuhi mereka sebagaimana kaum Ad yang dibunuhi. Itu menunjukkan akan sikap keras Rasulullah terhadap pelaku bid'ah, karena pelaku bid'ah ini ya menghancurkan agama. Ini dari sisi pertama. Sisi yang kedua, bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah lebih berat yang terhadap agama ini daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap agama ini. Karena kerusakan yang ditimbulkan ahli bid'ah itu langsung dan pengaruhnya dahsyat. Sebab kalau ada pendeta masuk masjid lalu berceramah, siapa orang mau mendengarkan? Tapi kalau ada orang pura-pura masuk Islam atau orang yang bersorban besar, dia memakai pakaian baju jubah-jubah ulama, dia fasih berbahasa Arab, kemudian dia mempermainkan Al-Quran, lalu kemudian merusak pemikiran-pemikiran manusia, jelas ini lebih besar kerusakannya. Bukan berarti bahwa orang kafir lebih baik daripada ahli bid'ah di akhirat, tidak. Makanya Syekhul Islam memberikan kaidah kepada kita. Ya, terkadang pembuat syariat Allah dan Rasulnya bersikap lebih keras kepada ahli bid'ah seperti orang Khawarij daripada kepada orang kafir. Seperti Rasulullah SAW ingin untuk membunuhi orang-orang Khawarij, namun Rasulullah melarang untuk membunuhi kafir dhimmi dan kafir mu'ahad. Bukan berarti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang kafir lebih baik daripada pelaku bid'ah. Namun dilihat dari sisi bahaya mereka yang amat besar, yang mengancam keutuhan dan kemurnian agama ini. Boleh jadi di akhirat boleh jadi di akhirat jelas orang-orang Khawarij lebih baik daripada orang-orang Islam. Orang kafir. Karena orang kafir kekal dalam api neraka, sedangkan orang Khawarij tidak kekal dalam api neraka. Ya, akan tetapi tatkala kerusakan mereka dan dampak buruknya lebih besar, yang ditimbulkan oleh mereka lebih besar, maka beliau lebih keras terhadap ahli bid'ah terkadang daripada orang kafir. Makanya tentu dalam masalah ini kita terus menggali dan menggali sesuai dengan kaidah dapat dalil-dalil syariat, jangan hanya sebatas melihat secara dangkal dari suatu ayat tanpa melihat kepada perbuatan dan perlakuan Rasulullah SAW terhadap ahli bid'ah. Demikian pula perbuatan para sahabat dan para ulama setelahnya. Karena masalahnya menjaga kemurnian dan kemaslahatan agama lebih besar ya akhal Islam. Kemudian yang ketiga yang harus kita fahami, dalam masalah wala dan bara, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada manusia yang wajib kita cintai 100%. Nah, ini adalah yang kaum mukminin yang sempurna imannya, dari kalangan para nabi, para sahabat, para ulama yang salihin. Ada lagi suatu kaum yang harus kita benci 100% bencinya, yaitu orang-orang kafirin. Ya. Ada lagi yang dari satu pihak kita cintai dan satu pihak kita benci, yaitu pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin, masuk padanya ahli bid'ah. Ya, satu pihak kita benci mereka karena kebid'ahannya, tapi dari satu pihak lain kita cintai karena ia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Akan tetapi kalau yang ditimbulkan ahli bid'ah ini lebih berat daripada orang-orang kafir, daripada kerusakannya terhadap agama, terkadang sanksinya lebih berat. Ya, sanksinya lebih berat bukan berarti kemudian kita loyalitas kepada orang kafir, tidak sama sekali. Tapi ini dalam rangka menjaga kemurnian syariat ini. Ini harus difahami kaidah-kaidah seperti ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya tentunya. Ya, lihat Umar bin Khattab lebih sangat keras kepada orang yang namanya Sobik, sampai dicambuk sama Umar dan kemudian diasingkan dia, dan mengumumkan kepada yang ada di negeri si Sobik ini, jangan ada satu orang yang berbicara dengan dia, tidak boleh dikasih salam dan yang lain, sampai akhirnya si Sobik kesepian. Ya. Kenapa? Karena si Sobik ternyata mencari-cari ayat-ayat syubhat
sehingga akhirnya ya bisa merusak agama kaum muslimin. Makanya Umar bin Khattab sangat keras terhadap si Sabiq ini. Cobalah antum ya baca literatur Islam dalam masalah ini, ya antum akan dapat yang demikian itu. Nah. Kita angkat pertanyaan dari Pak Rumi di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah menjelaskan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhirih? Dan kami sebagai orang awam taklid kepada Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki yang selalu merayakan Maulid, apakah hal ini diperbolehkan? Saya ingin sempurnakan jawaban yang tadi. Silakan. Bahwa harus dibedakan dalam masalah ini adalah ketika kita bersikap keras dan bersikap lemah lembut. Kapan kita bersikap keras? Kapan kita bersikap lemah lembut? Kita diminta untuk berlemah lembut kepada ahli bid'ah apabila sikap keras kita ini malah menambah jauh dia dari agama, bertambah-tambah permusuhan dia, di mana sikap keras itu tidak bermaslahat sama sekali terhadap dia. Maka kita lembuti, kemudian kita dakwahi dia dengan ya secara ilmiah dan sejuk, maka itu jelas disyariatkan. Makanya nanti insyaallah kita akan bahas tentang sikap terhadap ahli bid'ah. Jadi sikap keras di sini bukan kita pahami keras akhirnya kemudian masya Allah ya seruduk sana seruduk sini, enggak. Tapi sesuai dengan batasan-batasan syariat, harus dilihat mana yang lebih maslahat, mana yang lebih mudarat. Ya, kalau kita keras terhadap ahli bid'ah dalam artian ya kita ini ingkari bid'ahnya, tapi kepada pelakunya kita berlemah lembut. Ya, dalam rangka supaya dia tidak lari dan kita pun tidak membantu syaitan dalam menyesatkan dia lebih jauh. Kita berusaha untuk berikan kepada dia berbagai macam ya makalah-makalah ilmiah dan yang lainnya. Harus kita fahamkan bahwa terkadang ya kita diperintahkan untuk berlemah lembut kepada ahli bid'ah kalau ternyata ya itu lebih maslahat daripada bersikap keras. Itu harus difahami ya. Jangan kita pahami secara letterlock ya. Kemudian ya pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang masalah man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kalau kita perhatikan sabab wurud hadis, ya sabab terjadinya hadis tersebut, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ada beberapa orang Mudhar, bahkan semuanya dari Mudhar, datang ke kota Madinah dalam keadaan ya berpakaian memakai baju yang kasar dan berhunuskan pedang. Terlihat mereka sangat miskin dan butuh kepada bantuan. Fatama'ara wajhu Rasulullah, melihat mereka yang papa tersebut, ya wajah Rasulullah merasa kasihan sekali. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah sholat dikumandangkan, beliau pun sholat bersama kaum muslimin. Setelah sholat beliau pun naik mimbar dan berkata, tasaddaqa rajulun bidinarihi, hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya. Kemudian tiba-tiba datanglah orang Ansar dengan membawa ya satu kantong ya dirham yang hampir-hampir telapak tangannya tidak bisa membawanya, bahkan tidak bisa. Diletakkannya di hadapan Rasulullah. Melihat itu para sahabat pulang masing-masing membawa baju ini dan itu sampai kemudian ya ada dua tumpuk ya yang besar, ya dua kaum yang besar atau dua tumpukan yang besar ya. Maka fatahallala wajhu Rasulillah. Melihat itu wajah Rasulullah pun menjadi ya cerah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh yang sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Sekarang jadi pertanyaan. Sedekah ini sesuatu yang disyariatkan tidak? Al-jawab ya. Jelas itu disyariatkan. Jadi yang dimaksud dengan sunnah hasanah dalam Islam itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Islam. Kemudian karena kita melakukan itu akhirnya orang-orang mengikuti kita. Bukan kita mengada-ngada sesuatu yang bukan dari Islam atau mengada-ngada suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, adapun Sayyid Malik Alwi Maliki sudah dibantah oleh para ulama Saudi ya, pada waktu itu seperti Syekh Abdul Mani yang membuat buku khusus bantahan terhadap Alwi Maliki. Syekh bin Baz juga banyak para ulama yang membantah beliau ini. Dan yang namanya manusia ya akhi, ya kewajiban kita mengikuti ulama itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali, masih ada waktu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Pak Sudir Pak di Sudir. Lenteng Agung. Silakan Pak Sudir. Barakallahu fikum, Tad. Afika barakallah. Ya. Ini Tad tentang masalah tarawih, Tad. Itu kan musola yang di dekat rumah tinggal kami itu rata-rata kan 23 terus nggak tumuk ninah gitu, Tad. Terus yang mana yang lebih utama, Tad? Cuman ada sedikit agak dekat, kurang lebih sekitar 2 atau 3 kilo dari rumah itu ada masjid yang sholatnya itu lebih bagus, sesuai dengan sunnah gitu. Mana yang lebih utama, Tad? Kami sholat yang di dekat musola yang di lingkungan kami, atau kami cari masjid yang sholatnya itu tumuk ninah gitu, Tad? Iya. Itu aja, Tad. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhal Islam, tumak ninah itu syarat sah sholat, alias rukun sholat. Siapa yang meninggalkan rukun, berarti sholatnya tidak sah. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan ia sholat dengan sholat yang cepat, tidak tumak ninah. Lalu ia datang kepada Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Rasulullah pun menjawab salam dan berkata, Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Rasulullah tidak menganggap sholatnya sedikit pun juga. Maka kalau antum sholat di belakang orang yang sholatnya tidak tumak ninah dan antum pun menyebabkan tidak tumak ninah, tidak sah sholat antum. Maka antum ya wajib yang menasihati imam itu, atau antum cari ya masjid yang lainnya yang tumak ninah. Nah, kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, mohon dikecilkan monitornya, Pak. Dari mana? Dari Cirebon. Iya, silakan. Mau tanya soal ini, Ustaz. Teman saya bilang orang kafir itu katanya halal darahnya. Yang saya tanyakan itu kapan itu? Itu karena teman saya itu ngajarin mencuri barangnya itu halal. Oh, masya Allah. Nah, cukup Pak ya. Dasar itu darahnya itu katanya halal. Perbolehkan mencuri barangnya. Masya Allah. Ya, itu yang saya tanyakan. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Silakan. ini akibat daripada terlalu letterlock dalam memahami ayat tanpa melihat kepada dalil-dalil yang lain dan perkataan para ulama. Makanya menafsirkan Quran seenak dewek. Ya akhal Islam, orang kafir itu berderajat-derajat. Ada disebut dengan kafir harbi, itu kafir orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka yang seperti ini, na'am, halal darah dan hartanya. Ya. Ada lagi orang-orang kafir yang itu dhimmi di bawah keamanan pemerintahan Islam, di mana kafir dhimmi ini tinggal di negeri Islam dan membayar jizyah. Maka ini harus dihormati, tidak boleh dicuri barangnya, dihormati, ya, tidak boleh dibunuh, ya. Ada lagi kafir mu'ahad yang sedang perjanjian dengan kaum muslimin, ini pun juga harus dihormati. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir yang mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Ya. Ya, orang-orang misalnya para wisatawan asing yang itu sedang berwisata atau yang itu harus kita hormati sebab mereka dilindungi oleh pemerintah. Dan mereka itu adalah masuk dalam kafir mu'ahad, mereka-mereka yang kerja di sini dalam rangka tugas dan yang lainnya. Maka ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, Islam bukan agama teroris. Islam mengajarkan kepada kita adalah agar kita senantiasa melihat kepada kemaslahatan menjauhi kemudaratan. Islam mengajarkan bahwasanya ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan, kewajiban mereka adalah sabar terus sambil terus berpegang kepada sunnah Rasul. Dan apabila mereka diberikan daulah Islam dan pemimpin kaum muslimin, alhamdulillah, maka pada waktu ditegakkan syiar-syiar Islam dan syariat Islam, hukum Allah ditegakkan di situ. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, sekali lagi Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama yang suka berbuat onar, akan tetapi Islam mendakwahi manusia kepada yang lebih baik dan kepada kemaslahatan untuk manusia. Naam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.